ini yang akan saya sharing ya, Bapak Ibu. Jadi tadi 12 modul yang berbeda, seingat saya DNA personality sudah 4 sampai 5 kali ya saya sharing lewat webinar NQA ini. Oke, Bapak Ibu, kita refresh sedikit ya. Kalau dulu di zaman SD mungkin atau SMP ya, kita belajar IPA atau spesifik di biologi, pasti kita masih ingat yang disebut DNA. Ya, DNA secara istilah biologi disebut deoksiribosa nucleic acid ya. Jadi kalau di Indonesia kan ini sebenarnya asam nukleid deoksiribosa. Ya, jadi acid itu atau asid itu adalah asam dalam bahasa Latin begitu ya. Nah, DNA ini Bapak Ibu adalah sejenis biomolekul ya yang tersimpan di dalam tubuh kita nih Bapak Ibu. Jadi Tuhan itu menciptakan manusia, di dalamnya ada rantai DNA dan RNA. Ya. Nah, di dalam DNA-nya ya itu Tuhan menyelipkan atau menyimpan ya di sana instruksi-instruksi yang bersifat genetik terhadap diri kita. Ya, ini luar biasanya nih ya. Ya, jadi DNA itu diciptakan Tuhan di dalam setiap tubuh manusia itu sebagai penyimpan instruksi genetika. Ya, genetika kita tahu adalah sebuah istilah ya, apa yang tergambar di diri kita adalah tidak jauh dari genetik kita. Artinya apa? Tidak jauh dari kedua orang tua kita. Itu maksudnya. Jadi genetik itu secara biologis. Nah, kita kan orang tua itu kan ada istilahnya banyak ya Pak Putra ya. Jadi orang tua ketemu besar, orang tua asuh gitu. Orang tua yang melahirkan kita, orang tua kandung. Ya, orang tua biologis kita bilang gitu loh. Ya, ada juga yang disebut orang tua sambung. Ya, jika kedua orang tua berpisah kemudian menikah kembali kita sebut orang tua sambung atau anaknya anak sambung gitu ya. Jadi banyak istilah begitu. Tapi DNA ini merujuk kepada orang tua kandung kita. Ya, jadi katanya bahwa buah apel jatuhnya tidak jauh dari pohonnya, itu maksudnya itu. Buah apel itu kita, gitu ya. Pohonnya adalah kedua orang tua kita. Nah, sebelum jauh materi ini saya sampaikan, apakah Bapak Ibu ada yang lahir tanpa orang tua? Saya yakin nggak mungkin ya Pak Putra ya. Nggak mungkin. Kalau dalam sejarah peradaban manusia sampai hari ini, gitu ya, hanya Nabi Isa yang lahir tanpa kedua orang tua. Betul Pak Putra ya? Dalam sejarah penciptaan manusia gitu. Dan ini kalau kita kait-kaitkan dengan ilmu biologi rasanya tidak akan masuk akal ya. Nah, inilah ya bahwa ilmu Tuhan itu berada di antara yang masuk akal dan tidak masuk akal. Dan kita harus terima kedua-duanya. Ya, dan kalau bagi Tuhan menciptakan seorang manusia tanpa kedua orang tua bukan suatu hal yang sulit ya buat Tuhan. Tapi kita bicara normalnya sekarang, insya Allah seorang anak itu lahir dari kedua orang tua yang ada ya, yang kita sebut ayah dan ibu begitu ya. Berbasis dari DNA tadi ya. Jadi seorang ilmuwan, ini ilmuwan orang Indonesia, Bapak dan Ibu ya, namanya adalah Pak Farid Poniman. Ya, jadi nanti di jam istirahat Bapak Ibu boleh searching di Google siapa yang disebut Pak Farid Poniman ini ya. Jadi Pak Farid Poniman ini adalah orang Indonesia asli yang dia mengulik begitu ya. S2 yang dia ambil di Malaysia itu adalah mengulik bagaimana sebuah karakter manusia ya bisa diteliti lewat yang tadi kita sebut bagian tubuh manusia tadi. Jadi ada dari fingerprint ya, sidik jari, kemudian dari akar rambut, dari air liur, kemudian sama dari kuku tangan kita. Nah, kebetulan metode yang beliau sudah lakukan risetnya dan sudah selesai adalah baru di sidik jari. Ya, nah kaitannya dengan DNA ini, maka Pak Farid Poniman menyebutnya dengan istilah DNA personality atau tes Stephen. Ya, nah jadi DNA personality yang juga menjadi judul materi kita adalah sebuah metode ya yang mengungkap rahasia keunikan potensi seseorang berdasarkan sidik jarinya melalui DNA potensiometer ya. Kalau nanti retina, Bapak Ibu risetnya udah selesai, kita ganti itu berdasarkan retinanya melalui DNA, melalui alatnya apa. Ya, misal nanti namanya jadi berubah, no problem gitu. Itu wewenang dari sang penemu. Ya, sang penemu teori ini begitu ya. Kalau nanti juga masuk kepada kuku, akar rambut, itu sidik jarinya bisa kita rubah ya. Nah, kenapa Bapak Ibu anggota tubuh kita bukan hanya sidik jari saja ya. Inilah ya mungkin adilnya Tuhan begitu. Coba bisa dibayangkan Bapak Ibu. Kalau hanya sidik jari ya. Sidik jari itu bisa teridentifikasi karakter kita ya ketika ini ada syaratnya ya. Minimal 8 dari sidik jari ini kita teridentifikasi. Jadi kita semua normal kan jarinya 10. Maka pasti punya 10 sidik jari. Nah, kalau 2 ini ya nauzubillah min zalik itu 2 ini
luka atau bahkan buntung sehingga kita nggak punya sidik jari di kedua jari itu masih bisa dites, ya masih bisa diteliti, di mapping bagaimana karakter kita. Tapi lebih dari 2 maka tidak bisa melalui sidik jari. Nah, ketika tidak bisa melalui sidik jari, maka lewat media tubuh lain lah ya kita bisa dilihat ya mapping karakternya. Itu tadi yang saya sebutkan ya, yang sedang diriset dari retina mata, nanti air liur sedang dalam tahapan perencanaan riset, kemudian akar rambut, kemudian kuku dan seterusnya ya. Jadi teman Bapak Ibu, sampai materi sini saja kita sudah bisa ya merasakan bahwa ilmu ini kita belajar sebenarnya apapun ya, mohon maaf latar belakang agama kita, ada rasa-rasa spiritual yang bergerak di dalamnya. Ya, karena sebenarnya ilmu yang ditemukan manusia itu medianya akan sangat beragam. Ada orang yang bermimpi gitu diimpikan sesuatu bahwa saya harus menemukan sesuatu ini, dia implementasi, dia cari itu apa. Kemudian lewat fenomena alam. Ya, lewat fenomena alam, kemudian datang dari mimpi, ide dari sebuah anak kecil dan seterusnya, itu bisa jadi teori yang bahkan bisa dipakai di seluruh dunia begitu ya. Nah, ini Bapak Ibu yang tadi saya bilang adalah DNA potentiometer, atau banyak juga para praktisi seperti saya ya, praktisi DNA personality menyebutnya dengan mesin scanner ya, atau tool scanner gitu. Jadi di ujung yang agak besar itu adalah tempat meletakkan jari kita ketika dites. Ya, jadi dites angka, jadi 10 jari itu kita masukkan ke DNA potentiometer dengan satu-satu Bapak Ibu. Ya, ada aturannya dari tangan kiri, ibu jari, kemudian telunjuk, kemudian jari tengah, jari manis, kemudian kelingking. Kemudian di sebelah kanan begitu seterusnya sampai kelingking ya. Nah, jadi manfaat DNA personality ini ada 5 ya. Jadi karir, kemudian bisnis, kemudian pendidikan anak ya, kemudian hubungan psikologi suami istri dan perjodohan ya. Ini luar biasa kalau kita merujuk kepada basic gitu ya dari teori ini, ternyata cakupannya cukup luas begitu. Ini yang kemudian dahulu saya merasa cukup senang gitu ya mempelajari ini. Kenapa? Karena manfaatnya cukup banyak begitu ya. Nah, 3 nilai tambah ini yang menjadikan DNA personality adalah sebagai metode atau ilmu yang seksi Bapak Ibu ya. Oke, seberapa seksinya dia saya urai ya, 3 parameter seksi ini, yaitu ada 3, simple, accurate, dan aplikatif ya. Simple artinya Bapak Ibu, begitu Bapak Ibu dites 10 jari ini ya, tidak perlu makan waktu lebih dari 1 menit, Bapak Ibu udah selesai tes. Itu saking simpelnya ya. Dari sisi tesnya ya, tidak lebih dari 1 menit. Karena kenapa? Karena hanya memasukkan ke scanner tadi 10 jari kita ini ya. Kedua, akurat ya, hampir 95% tingkat validitasnya itu menggambarkan dari karakter kita sebagai manusia. Ya. Jadi misalkan tadi contoh di awal gitu ya, Pak Putra dites, kemudian Pak Putra ada di kiri atas dari belahan otak kita disebut thinking. Thinking itu orangnya adalah a black and white person. Jadi dalam kamusnya itu tidak ada gray area, itu orang thinking. Ya, salah satu penasehat IIEA kita itu Pak Putra ya, yaitu Pak Supandi, sudah pernah saya tes, itu beliau thinking. Ya, beliau tidak ada kamusnya dalam hidupnya itu gray area, artinya kalau memang hitam-hitam, putih-putih. Ternyata begitu saya tes, beliau langsung bilang bahwa yes, setiap koleksi foto saya, kalau Pak Putra pernah ke ruangan beliau, dia senang dengan background hitam putih. Dan itu dia sudah berfoto ria selama puluhan tahun, sedangkan ketemu saya kurang dari 1 tahun. Itu menunjukkan gitu ya, bahwa orang thinking atau kiri atas orang yang sangat tegas. Bapak Ibu percaya ya, orang dalam kamus hidupnya tidak ada gray area, itu orang yang tegas. Nah, kalau bicara profesi atau karir, di mana orang yang cocok ditempatkan oleh orang thinking adalah orang-orang yang bekerja di kehakiman. Jadi hakim, panitera, kemudian jaksa gitu ya, ataupun di KPK, itu cocok orang-orang yang ditempatkan di otak kiri. Jadi dia dominannya itu adalah otak kiri atas. Nah, nanti kiri atas, kiri bawah, otak tengah seperti apa, nanti ada di slide selanjutnya ya. Kemudian yang ketiga, aplikatif. Nah, aplikatif sudah saya jelaskan tadi, ada 5 ya, ada 5 manfaat dari DNA personality tadi. Jadi artinya ilmu ini sangat universal ya. Istilahnya nih, hasil dari tes ini banyak bisa dimanfaatkan untuk apapun gitu. Nah, saya ambil contoh Pak Putra, baru-baru ini saya menggelar sebuah seminar ya, anak-anak ya, usia dari kelas 1 SD hingga kelas SMA Pak Putra. Ya. Nah, orang tua mereka memang kita sengaja seminar itu kita gelar untuk bagaimana anak menyukai pelajaran apa.
pelajaran apa sih yang disukai baik karakter mereka. Kedua, kalau dia sudah SMA, jurusan apa yang cocok sama dia. Ya, nah di seminar itu yang pesan yang sangat penting adalah orang tua tidak boleh memaksakan jurusan atau pelajaran yang dulu disukai oleh orang tuanya. Ya, kadang kita mohon maaf gitu ya Bapak Ibu yang sudah sebagai orang tua kadang memaksakan gitu. Misal gini, saya dulu dokter. Ya, saya dulu dokter, saya mau anak saya jadi dokter. Saya dulu rektor, saya mau anak saya jadi rektor. Saya engineer, saya mau anak saya jadi engineer. Itu udah nggak berlaku lagi menurut teori DNA personality. Oke, sebelah kiri itu adalah penampang otak kita ya jika dilihat dari atas. Ya, Bapak Ibu perhatikan pelan-pelan gambar itu ya. Di bagian kiri kanan itu ada bagian atau gambar yang berlebih dari lingkarannya. Itu artinya tanda kuping. Itu gambar kuping. Ya, ingat ini pandangan dari atas ya. Kemudian di bagian atas itu ada juga lingkaran yang lebih sedikit, itu gambar hidung dilihat dari atas. Ya, artinya apa? Ya, uraian saya di sebelah kanan yang ada gambar biru, kuning, hijau, merah dan hitam ya. Itu saya buat lebih smooth gambarnya, tidak potongannya saya bikin smooth ke dalam lingkaran supaya lebih enak untuk dijelaskan. Ya. Nah, di sebelah kiri penampang otak kita yang A itu ada kita sebut kiri atas, otak kiri atas, ya. Yang B itu adalah otak kiri bawah. Yang C adalah otak kanan atas, yang D otak kanan bawah, yang E adalah otak tengah. Nah, bagaimana masing-masing belahan otak kita yang mencerminkan diri kita itu seperti apa? Ikuti penjelasan saya ya. Oke, baik. Sudah keluar Pak Putra kiri atas otak A? Udah Pak. Sudah, A, baik. B, C, D, E. Yes. Oke, yang di penjelasan tengahnya sudah keluar ya Pak? Yang thinking itu Pak? Thinking belum Pak? Oh, belum. thinking udah. Sudah. Super Baik. planner Pak. Ya. Baik. Saya akan jelaskan satu persatu Pak berdasarkan kursor yang saya gerakkan Pak. Jadi thinking ya, Bapak Ibu, ini adalah otak kiri atas ya, yang warna belahannya adalah hitam. Ya, ini disebut thinking ya menurut teori DNA personality ya. Thinking itu kita sebut dengan super planner. Ya, super planner artinya adalah orang yang bagus dalam membuat perencanaan. Ya, oke kita lihat karakternya seperti apa orang thinking atau kiri atas ya. Orang ini orang yang penuh daya analisa yang baik, objektif dan rasional. Ya. Nah, orang kiri atas Bapak Ibu sering kita jumpai atau sering kita cirikan jika ya ketika kita kasih informasi, data, dia akan bilang, tak dulu referensinya dari mana? Hoax apa enggak lo nih gitu ya. Terus kemudian apa namanya? Sumber validnya dari mana? Dia akan selalu tanya itu ya. Terus kedua, ciri-cirinya adalah ketika dihadapkan dari sebuah keputusan ya, thinking ini kiri atas cenderung mengambil keputusannya agak lama. Kenapa? Karena karakter analisa objektif dan rasional ini yang mendasari kenapa dia jadi lama. Ya. Jadi analytical thinking-nya cukup bagus dibanding belahan otak yang lain. Ya, jadi resikonya adalah ini yang saya buka. Lambat dalam mengambil keputusan. Ya, sudah keluar Pak Putra tulisan merahnya, Pak? Udah Pak. Ya, tulisan putih background-nya merah ya. Nah, ada juga dengan kalimat lain, lambat mengambil keputusan adalah orang yang sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan. Ya. Nah, Bapak Ibu, coba kita cermati ya. Ada bagian-bagian di sebuah organisasi yang kalau kita ngambil keputusan harus cepat dan boleh agak lama. Ya, jadi tergantung dengan karakter kerjaan. Oke, misal ya, di sales marketing, kita ikut bidding, ikut tender, ya apapun produk dan jasa kita. Nah, dalam bidding itu nggak boleh ada keputusan yang lama. Ya, misal gini, pihak NQA misal gitu ya, Pak Putra, saya ambil contoh. Ini ada sebuah klien yang meminta sebuah jasa yang harus atau bisa dieksekusi sama NQA. Pertanyaan akhirnya dari usernya adalah, bisa diskon berapa persen? Pak Putra bisa bayangkan dalam sebuah situasi bidding, ya, Pak Putra minta waktu yang agak lama untuk menghitung sebuah diskon. Kira-kira job ini akan lari nggak Pak ke kompetitor Bapak? Lari Pak, kalau kelamaan lari. Sudah pasti. Nah, ketika seorang sales marketing berhitung sangat cermat, langsung ditanya, bisa dapat berapa kami diskon dari harga penawaran Bapak? Pak, maksimal 10% dengan kondisi gini, maksimal 5% dengan kondisi gini, misalnya. Karena biasanya begitu diskon diputuskan, pasti ada hitung-hitungannya. Misal gini, 10% kami berikan, tapi Bapak boleh mohon payment-nya tidak dengan term, tidak dengan TOP, misalnya dengan cash, langsung lunas sebelum eksekusi produk atau services. Kedua, begitu ya,
kita kasih 10% dengan catatan 3 bulan berturut-turut kami ada proyek yang diberikan oleh Bapak. Nah, itu semua adalah kondisi-kondisi di mana perhitungan kita harus cermat dan cepat. Nah, orang-orang thinking diperlukan dalam situasi seperti ini. Tidak begitu pas, tidak begitu cocok dalam situasi seperti ini. Ya. Bayangkan dalam kondisi bidding, tender, keputusan sebuah diskon saja harus nanya dengan stafnya, telepon bosnya, itu terlalu lama. Ya, kadang ada situasi yang oke, Bapak, saya mau hari ini juga, berapa diskon Bapak? Karena dari situ kami ngambil keputusan siapa pemenang biddingnya. Oke ya, jadi Bapak Ibu, pekerjaan-pekerjaan yang diberikan oleh thinking adalah pekerjaan yang memang menuntut menganalisa dengan baik, tetapi tidak menuntut keputusan yang cepat diambil dari posisi dia. Nah, biasanya kalau bisa bicara corporate, orang-orang thinking itu cocok seperti yang tadi saya bilang, ya. Orang-orang yang bergerak di kehakiman, jaksa, gitu ya, panitera, kemudian lawyer, ya, atau kalau di corporate ada yang juga bisa di accounting, orang HRD, orang sistem, bisa dari thinking, ya. Jadi orang-orang yang butuh analisa, orang yang tegas, objektif, rasional, ya, pekerjaan yang membutuhkan karakter itu, pilihlah Bapak Ibu orang-orang yang ada di belahan kiri atas atau thinking, ya. Masuk ke belahan yang bawah, kiri bawah, ya, disebut dengan sensing, Bapak Ibu, ya, atau dengan kata lain super translator, ya. Translator di sini bukan orang yang mampu menerjemahkan satu bahasa ke bahasa lain, ya, tetapi translator ini artinya mengeksekusi, ya, apa yang menjadi ide atau gagasan orang thinking. Ya, makanya orang sensing itu disebut adalah pendukungnya orang thinking. Ini kalau dalam kehidupan rumah tangga, Pak Putra dan Bapak Ibu, ini cocok di rumah tangga saya. Saya ini orang sensing. Ya, thinking ini istri saya. Bukan berarti dia menginstruksikan saya, tetapi dalam hal-hal yang bersifat prinsip, ya, ide-ide dan gagasannya menurut saya cukup baik, ya, untuk bisa dieksekusi. Ya, ini yang kami rasakan selama 18 tahun dalam berumah tangga begitu, ya. Nah, kita balik lagi ke ranah corporate, ya. Sensing itu cirinya sudah keluar Pak Putra tulisan konkret, praktis dan memori? Udah, Pak, udah. Sudah ya. Nah, Bapak Ibu, kiri bawah, ya, ciri personality-nya adalah orangnya selalu konkret. Ya, dominan di konkret, praktis dan memori. Apa artinya, ya? Oke. Konkret adalah orang yang tidak suka dengan hal yang bertele-tele. Misal gini, Pak Putra diceritakan oleh Bu Pepi, ya. Pak Putra menyampaikan, Bu Pepi ini ingin menyampaikan sebuah ciri laptop MacBook yang baru, ya, keluaran terbaru, ingin dideskripsikan ke Pak Putra. Pak Putra, saya punya cerita loh, ada loh laptop MacBook terbaru, bentuknya begini, layarnya begini, keypadnya seperti ini. Nah, Pak Putra dengan karakter misal Pak Putra sensing, Pak Putra pasti akan bilang, sudah Bu Pepi, to the point saja, Ibu mau sampaikan bahwa barang yang Mbak Ibu sebut adalah laptop MacBook, kan? Laptop MacBook versi sekian yang harganya range-nya sekian sampai sekian gitu, ya. Jadi kita Bapak Ibu berkomunikasi, orang sales marketing jika ingin menang bidding, ketemu dengan user yang berkarakter sensing, maka kita nggak usah muter-muter. Ada kan ya Pak Putra, user yang sukanya to the point. Ada user yang kita ajak keliling dulu, akhirnya closing. Betul nggak Pak Putra? Iya, Pak. Makanya ada saya pernah belajar tentang basic salesmanship. Kita sebelum ketemu seorang decision maker, maka kita harus mapping orang itu. Ya, itu poinnya di situ, memapping orang itu. Misal saya mau ketemu Pak Putra, saya ingin closing sebuah hal gitu. Saya akan pelajari dulu tuh info dan data yang terkait dengan Pak Putra. Misal, beliau ternyata adalah lulusan teknik mesin ITB, beliau suka bermain golf di daerah Rawamangun misalnya. Beliau juga salah satu pemimpin sebuah komunitas bisnis di SMA 8 di Bukit Duri, Jakarta Selatan. Beliau adalah family man, beliau sangat perhatian dengan anaknya yang kuliah di luar negeri dan seterusnya. Itu saya sudah kantongi, ya. Begitu saya ketemu, saya buka rapot yang tadi, dia akan bilang, ini orang belum ketemu saya saja kok sudah tahu siapa saya gitu. Nah, ini salah satu cara bahwa untuk membuat orang itu luluh closing, salah satunya adalah memapping tentang biodatanya, ya. Tetapi juga harus hati-hati, jangan biodata yang negatif gitu ya, bahwa disampaikan bahwa Pak Putra, maaf saya dengar di biodata yang saya pernah dapat, Bapak beristri 3 dan seterusnya. Walaupun benar, pasti Pak Putra tidak suka. Ya, jadi ambil data-data yang beraura positif sehingga kita closing terhadap apa yang ingin kita goalkan. Ya,
Jadi gitu ya Bapak Ibu. Nah, konkret praktis memori salah satu ciri dari orang sensing ya. Memori adalah satu bentuk kelebihan yang dimiliki orang sensing ya. Dia mampu mengingat ya data dan fakta even itu di waktu yang lampau. Bapak Ibu coba flashback sedikit ya, rekan kerja, anak kita atau teman seangkatan waktu kita kuliah, sekolah bahkan TK, ada yang kalau kita ketemu bisa menceritakan detail kejadian yang mungkin sudah 10 tahun lalu, baik itu tempat, lokasi, tempat, jam, orang-orang yang ada di sekitar kejadian itu, terus bagaimana lucunya cerita itu kalau dia sering melakukan itu ya saat kita berinteraksi, kemungkinan besar dia orang sensing. Ya, jadi hafalan atau memorinya cukup kuat ya. Tetapi Bapak Ibu perlu diketahui ya, orang-orang sensing yang begitu konkret, praktis, memori, disiplinnya baik daripada belahan otak lain, itu menyimpan kelemahan apa? Pak Putra ataupun Pak Aris ataupun Ibu Dina, pernah nggak melihat orang yang terlalu disiplin itu seperti robot? Betul nggak Mbak Siva, Pak Putra? Orang terlalu disiplin, kita melihat personalitinya terkesan seperti robot. Betul nggak Pak Putra? Betul. Ya, jadi Betul, dia Pak. bukan seperti orang, tapi seperti mekanisme yang berjalan layaknya seorang mesin. Seorang mesin gitu ya, sebuah mesin maksudnya. Ya, nah karakter robot itulah yang tergambar di DNA personality disebutnya kaku. Ya, orang terlalu disiplin cenderung kaku. Silakan aja Bapak Ibu. Ya, misal gini, Mbak Siva ini orang yang selalu disiplin, misal dari zaman kuliah. Begitu masuk NQA jam 8 pulang jam 5, terutama masuk kerja, ajak aja dia terlambat saja 5 menit. Ya, misal ada teman yang ngajakin, Siva kita terlambat aja yuk 5 menit aja masuk NQA. Udah nggak apa-apa, Pak Putra, Bu Pepe nggak akan marah. Orang yang biasa disiplin, dia akan alergi. Dia akan, hormon itu dia keluarkan dengan kegelisahan. Aduh, kayaknya nggak bisa deh. Gue kalau nggak duduk di kursi kerja itu jam 8 kurang 10, ada yang kurang. Ya, silakan aja, Bapak Ibu ajak aja. Jangankan bolos, terlambat aja orang yang disiplin, dia akan gelisah. Tetapi ajaklah orang yang on time, yang biasa terlambat, ajak on time, dia juga akan gelisah. Benar nggak Pak Putra? Ya, orang yang sering terlambat diajak on time, pasti dia gelisah. Kenapa gue tepat waktu ya hari ini? Jadi malah kebalikan. Orang yang biasa rajin akan gelisah kalau telat. Orang yang biasa telat kemudian rajin, dia malah Pak Pri. otak kanan ya. Otak kanan atas sudah keluar tulisannya intuiting Pak Putra? Intuiting udah Pak, intuiting. Sudah ya, baik. Nah, intuiting Superstar. ini Bapak Ibu ya disebut dengan superstar. Nah, superstar ini bukan berarti kalau dia corporate akan menjadi layaknya Rhoma Irama ya, kemudian Mariah Carey, bukan begitu ya. Tapi superstar betul harfiahnya adalah menjadi seorang bintang ya. Bintang di corporate itu adalah orang yang ingin menonjol. Ya, orang yang prestasinya ingin lebih dari yang lain. Ya, dia ingin selalu terlihat apik, kemudian baik di mata atasan dan teman-temannya. Ya, beberapa posisi ya sangat cocok ya dengan orang-orang seperti intuiting. Ya, nah tadi maaf kalau sensing itu profesi di corporate ya, cocok kita bebankan kepada orang yang mengurusi regulasi, Bapak Ibu. Ya, regulasi kita sebut saja di situ ada HRD, finance accounting, orang sistem ya, atau bahkan kita sebut regulatornya internal perusahaan. Pakailah orang sensing ya. Karena satu saja saya ambil contoh, orang yang mengurusi sistem kalau dia tidak punya disiplin yang tinggi, dia akan capek, dia akan lelah. Ya, apalagi kalau regulasi itu stuck ya dari awal dia buat sampai katakan 10 tahun kemudian tidak ada yang berubah. Itu kalau bukan orang yang disiplin berdiagonal ya, artinya hasilnya diagonal seperti intuiting ini diagonal sama sensing. Nanti orang thinking diagonal dengan yang warna hijau. Saya nggak keluarin dulu karena kita harus pelan-pelan membukanya ya. Intuiting ya, itu karakternya Bapak Ibu bisa lihat ya, kreatif, inisiator dan trendsetter. Sudah keluar Pak Putra, Mbak Siva? Udah Pak. Sudah ya. Nah, intuiting ya, karakternya itu ada 3 yang terlihat dalam slide ya. Pertama kreatif ya. Kreatif kita tahu sendiri adalah orang-orang ya yang tanpa disuruh dia akan memunculkan ide, akan menelurkan gagasan. Tanpa dipaksa dia akan memberikan satu ide pemikiran yang baik. Ya. Inisiator adalah orang yang melakukan inisiasi.
Ya, jadi orang lain belum melakukan, dia lakukan. Orang lain belum berbuat, dia berbuat. Ya. Yang ketiga trendsetter. Trendsetter adalah kiblat, ya, pusat perhatian. Ya, ibu bapak coba introspeksi ke diri masing-masing ya. Kalau kita misal dandan, ya, tanpa kita sadari ya, kalau kita sering, kita nih sebenarnya gini, saya nggak mau disebut trendsetter, tapi sebenarnya Anda adalah trendsetter. Cirinya apa? Ya. Misal gini, Anda dandan, ini saya ambil contoh misal perempuan gitu. Ada produk hijab keluaran terbaru, Anda pasti akan memakai metode ataupun hijab keluaran terbaru itu. Ya, Anda berjuang untuk menonton YouTube ya, YouTube yang berisi kepada tutorial pemakaian hijab terbaru tadi. Sampai di kantor yang belum pernah pakai itu akan melihat, oh misal orangnya adalah Siva gitu. Siva bagus juga ya. Walaupun mungkin pemakaian hijabnya itu digulung-gulung di leher kayak tawaf gitu, Bapak Ibu 7 kali keliling baru kemudian selesai begitu. Jadi mau pakai hijab aja mungkin harus setengah jam butuh waktu begitu. Tapi anyway, orang itu happy. Ya, itu baru dari pakai hijab. Laki-laki misalnya suka pakai ikat pinggangnya yang bonggol, tahu ya bonggol, di bagian depan itu besar, entah itu kepala ular, kepala naga, ataupun merek-merek tertentu. Nah, senangnya itu dia tonjolkan, jadi bajunya dimasukin gitu kan ya, dia ingin seperti kalau artis penyanyi naik panggung itu kan ikat pinggangnya selalu ditonjolkan ya, sadar nggak sadar, coba lihat deh ya. Jadi bagian belakang boleh keluar bajunya, tapi bagian depan dia harus dimasukin supaya kenapa, kepala gespernya, kepala ikat pinggangnya terlihat sama orang ya. Begitu juga dia pakai celana, pakai sepatu, pakai apapun, dia ingin menjadi pusat perhatian. Nah, tanpa sadar, kalau orang intuiting itu, walaupun dia nggak mau jadi trendsetter, tapi sebenarnya dia sudah menjadi trendsetter. Ya, kalau itu dilakukan sering menjadi habit, maka kemungkinan besar dia adalah orang intuiting, Bapak Ibu. Ya. Nah, kita lihat kalau karakter kreatif, inisiator sama trendsetter, ya, kekurangannya adalah ini, ya, pola pikirnya adalah zigzag. Bapak, Ibu tahu pola pikir zigzag? Jadi kalau ya acak begitu loh. Jadi mencapai tujuan itu tidak berpola seperti orang sensing, tetapi outputnya dapat. Jadi Bapak Ibu, kalau punya anak buah yang berkarakter intuiting dan sensing, itu gampang kita mengajarkannya atau mengembangkannya. Orang sensing, kita kasih tahu cara mencapainya gimana. Orang intuiting kita biarkan untuk mencapai sesuatu itu. Ada kan ya Pak Putra, Bapak Ibu, kadang anak buah kita di kantor bilang begini, Pak, target saya 1M kan per bulan. Oke, saya dikasih kebebasan nggak Pak untuk mencapainya? Action plan-nya itu saya dikasih kebebasan. Kalau orang intuiting nanya Pak, biasanya dia akan bilang saya punya cara sendiri. Itu kasih Pak, Bu, kebebasan. Ya, karena kenapa? Intuiting, thinking, dan sensing yang sudah kita bahas ini itu adalah anugerah. Ya, anugerah ataupun karunia itu adalah hak prerogatif Tuhan ke siapapun yang dikehendaki. Ya, jadi kalau tadi misal Abu Pepi, Bu Dina, Pak Aris itu ya seorang intuiting, kemungkinan besar cara berpikirnya adalah anti mainstream terhadap suatu kondisi ataupun tidak mau sama dengan yang lain. Itu ciri khasnya orang intuiting. Makanya saya yakin semua bos atasan senang tuh kalau ada bawahan yang bilang, Pak, kasih saya kebebasan ya cara mencapai, tapi yang penting target saya kelar. Saya yakin seorang Pak Putra pun senang begitu ya Pak dengan tim yang atau anak buah yang seperti ini. Jadi nggak terlalu banyak ngasih pengarahan, betul nggak Pak Putra? Setuju Pak, setuju. Ya, jadi nggak pusing-pusing. Yang penting, oke, pokoknya Anda 1M bisa capai. Bisa Pak Putra, tenang aja Pak. Nah, apalagi dia bisa buktiin akhir bulan ternyata betul, malah lebih. Walaupun 1M lebih 100.000, pasti Pak Putra senang itu. Ya, karena targetnya sudah tercapai 1M, lebih lagi 100.000. Oke lah, kita anggap ini sisa-sisanya buat beli mie ayam bareng-bareng kan begitu. Ya. Oke, jadi kalau tadi saya bilang diagonal itu berlawanan, orang kiri bawah sensing terlalu disiplin, orang intuiting itu tidak boleh dikekang seperti orang sensing, Pak Bapak dan Ibu. Ya, jadi kalau dikasih kebebasan, beri dia kebebasan, ya. Orang intuiting begitu, malah akan lebih produktif, ya. Yang keempat, kanan bawah Bapak Ibu kita sebut feeling. Ya. Feeling ini kalimat dalam kurungnya disebut super team. Ya, jadi kalau intuiting Bapak Ibu, ada kan kadang di corporate orang yang ingin menjadi gini loh, dia pengen dirinya dia yang menonjol. Tapi kalau feeling, dia pengen timnya, orang di sekelilingnya yang menonjol. Ya, apakah dua-duanya salah? Tidak. Kita tidak boleh bilang bahwa yang intuiting Anda egois, Anda individualistik. Karena ada orang, Bapak Ibu, sukses itu diciptain Tuhan karena individualistiknya dia. Ya, makanya saya bilang, ketika kita belajar ini, kok komunikasi kita bisa efektif ya? Kenapa? Karena kita mengerti pasangan kita, mengerti lawan bicara kita. Ya, jadi intuiting itu adalah orang yang ingin menonjol, ingin dilihat lebih dari orang lain, kasih kesempatan dia.
Ya, gitulah. Oke, profesinya tadi saya ketinggalan yang intuiting ya. Intuiting itu salah satunya ada orang yang bisa berkarir di sutradara, orang yang bisa berkarir di seni, orang yang bisa berkarir di bagian-bagian yang diminta untuk membuat bisnis plan, yang bisa menggerus menggrab begitu ya, banyak customer baru ya. Itu orang-orang yang cocok ditempatkan adalah orang intuiting ya, atau diminta ya kalau orang IT ini diminta untuk membuat sebuah desain software ataupun aplikasi-aplikasi tertentu, itu cocok dari orang-orang intuiting Bapak Ibu ya, karena sentuhannya itu sentuhan anti mainstream gitu loh, jadi bukan ide-ide yang seperti orang-orang biasa begitu ya. Oke, balik ke feeling. Feeling ini mengutamakan yang menonjol adalah timnya ya. Kalau tadi individu, di intuiting ini timnya. Makanya kenapa orang feeling itu disebut orang yang mampu mengelola SDM, mengelola orang, mengembangkan orang. Ya, makanya feeling itu sering dikenal dengan istilahnya leadernya sangat kuat, leadershipnya sangat kuat. Oke, kita lihat ya. Sudah keluar Pak Putra kalimat pengertian dengan orang lain, empati, toleran, komunikasi baik, Pak? Sudah Pak. Oke, ya. Nah, karakter ini yang menjadi ciri khas orang yang berada di kanan bawah, Bapak Ibu, atau orang feeling, ya. Pengertian dengan orang lain, ya. Orang kanan bawah, saking pengertian dengan orang lain, kadang malah sering ditipu, ya, karena terlalu percaya sama orang, ya, dilebay-lebayin dikit, akhirnya aduh memelas, akhirnya orang pinjam uang dikasih, ya, entah itu mulangin atau enggak, buat orang feeling bukan urusan saya. Orang feeling makanya kalau mau kasbon sama orang feeling, Bapak Ibu, kemungkinan besar tingkat approval-nya tinggi. Ya, gitu. Tapi kalau pinjam dengan kasbon sama orang thinking, kan saya bilang kebalikan. Orang thinking itu akan tanya dulu, lo mau pinjam berapa? Oke, lo mau pulangin berapa kali cicilan? Terus yang paling penting apa? Untuk apa uangnya lo gunain? Kadang-kadang Pak Putra, Pak Aris, Ibu Dina, ya Pak Rahardian, kalau kita dalam kondisi terpaksa pertanyaan kayak gitu, pasti kita ujungnya gini, udah deh gue nggak mau sama minjem sama lo gitu. Betul nggak Pak Putra? Batal ya Pak. Batal. Jadi pertanyaannya kayak seperti auditor ISO ya Pak. Jadi semuanya evidence based begitu loh. Kalau nggak ada bukti, gue nggak akan transfer gitu ya. Nah tapi memang orang-orang di dunia gitu ya, di sekeliling kita ya semua komposisi ini selalu ada. Ya nggak Pak Putra, ada yang mudah meminjamkan, ada yang sulit untuk meminjamkan. Kita tinggal cari tahu aja ya, memang seperti apa orangnya. Ini butuhnya komunikasi. Baik. Yang kedua empati ya. Empati ini kita tahu adalah orang yang sangat apa ya, ibaratnya gini, kalau kita sedih dia ikut sedih ya, kalau dia gembira dia ikut bergembira di samping kita. Tapi kadang ada orang kan ya, ketika kita sedih dia bergembira, ada yang kita gembira dia sedih begitu, jadi orangnya berkebalikan ya. Feeling ini sesuai dengan harfiahnya, feeling adalah orang yang penuh perasaan ya. Pengertian empati, toleransi budaya, toleransi agama, toleransi gender, ataupun toleransi yang lain ya. Nah, komunikasi baik ya, orang feeling itu terkenal sekali dengan gini, tingkat gaulnya yang tinggi, tingkat berkomunitasnya tinggi, tingkat berorganisasinya tinggi. Makanya ada sebutan kalau orang feeling sakit nggak usah diajak berobat, ngumpul aja sama teman-teman itu pulang sembuh katanya. Ya, kadang ada orang ya Pak Putra, tampilan psikisnya, tampilan fisiknya kelihatan sakit, tapi sebenarnya yang sakit psikis. Jadi orang feeling Pak Putra sampai penyembuhannya begitu Pak. Ya, teman saya orangnya beberapa yang dekat ya dengan saya itu orang-orang feeling. Jadi katanya istrinya sudah tahu Pak, kalau suami saya sakit saya nggak akan bawa dia ke dokter. Kenapa? Suruh aja ngumpul sama teman-temannya, pulang badannya seger, katanya begitu Pak Putra. Ya, karena buat mereka komunitas ngumpul itu nomor satu Pak. Ya, kebalikan dengan yang orang thinking ya, kurang banyak bergaul begitu ya. Karena dia di tengah Bapak Ibu, maka dia disebut otak irisan. Ya dulu kita kalau SD sudah belajar ya tentang irisan, berarti dia ke kiri oke, ke kanan oke. Karena dia di tengah-tengah. Nah, sifat irisan inilah yang membuat insting itu ya secara karakternya itu berbau-bau otak A, B, C, dan D. Itu dulu dipegang ya. Insting karena otak tengah, dia irisan, maka karakter thinking dia bisa terwarnai, karakter sensing, feeling, dan intuiting juga bisa terwarnai. Ya. Nah, insting kita buka saja ya, kalimat lainnya dia disebut dengan super generalis. Generalis itu orang yang serba bisa. Ya, dari mulai jahit baju, setrika baju, ya masak indomie, masak rendang gitu ya. Ini semuanya bisa begitu ya. Kalau kita identikan kepada masak memasak ya.
Karakternya adalah multitasking, ya, kemudian responsif, mudah beradaptasi, kemudian resikonya jadi banyak kawan. Ya. Nah, karakter ini ya, multitasking ya, Bapak Ibu, adalah orang yang mampu melakukan pekerjaan lebih dari satu atau dua pekerjaan. Ya, kalau bicara profesi, pekerjaan di corporate, insting itu cocok untuk GA, General Affair, atau kalau di ASN, di PNS atau BUMN adalah orang-orang urusan rumah tangga, bagian urusan rumah tangga. Ini cocok orang-orang insting. Karena jiwa insting itu jiwa yang sangat melayani. Ya, jadi kalau bicara tentang sistem, Pak Putra, ini servisnya sudah excellent, Pak. Ya, secara genetik aja bawaan lahirnya itu sudah melayani orang-orang insting. Kalau dikasih materi training service excellent, mungkin dia pretest post testnya bisa 110, Pak, walaupun nilai maksimumnya 100, Pak. Ya, saking begitunya karena genetiknya udah bawaannya melayani orang, ya. Responsif itu artinya orang yang selalu tanggap terhadap lingkungan sekitar. Ya, makanya kan kadang kita suka dibilang lu nggak responsif banget sih orangnya gitu ya. Jadi kurang sensitif, kurang apa gitu ya. Wajar. Kita nggak bisa mengeneralkan orang itu selalu responsif. Ya, makanya tadi kalau Pak Rahardian misalkan mohon maaf gitu ya. Pak Rahardian atau Pak Aris tadi mohon maaf bahwa mungkin saya kurang sensitif. Kalaupun benar tidak apa-apa Pak Aris atau Pak Rahardian. Ya, no problem. Kita diciptakan itu nggak untuk menjadi makhluk sempurna. Ya, jadi yang dipahami dari teori ini, kita tidak dituntut untuk menjadi makhluk sempurna, justru kita butuh pasangan partner yang bisa ngelengkapin kita dimanapun, ya, berkeluarga, corporate, di komunitas atau di lokasi apapun, ya. Nah, mudah adaptasi, insting ini karena dia berada di tengah, dia pribadi yang banyak disukai orang, Pak Putra, ya. Kalau disukai orang, dia hidup dimanapun akan nyaman. Ya, jadi kalau dulu ada bahasanya orang Sunda suka daun-daunan, hidup di kebun aja hidup, itu mungkin kurang general, tapi kalau orang insting dimanapun dia bisa hidup. Ya, kenapa? Karena begitu besarnya peranan dia untuk melayani orang, akhirnya dia merasa bisa bergaul atau masuk di lingkungan yang seperti apapun. Itu orang insting. Kelebihannya di sana. Ya, kalaupun sulit di awal, habis itu tuh cespleng begitu loh. Ya. Nah, ini Pak Putra dan Bapak Ibu, ya. Materi inti dari modul kita hari ini, coba kita lihat satu persatu. Ya, dengan segala kelebihan dan kekurangan, ya. Coba mohon dua orang ya, laki-laki dan perempuan, saya nanti akan sampling kira-kira dari karakter yang tergambar, Bapak dan Ibu itu ada di belahan otak yang mana. Ya. Jadi sekali lagi saya ulang, teori Stephen itu melakukan sebuah investigasi atau analisa, ya. Belahan otak mana yang dominan kita pakai, itulah karakter kita. Jadi Pak Putra, kesimpulan dari slide ini, kita ini di kepala kita, otak A, B, C, D, E ada semua, Pak. Ya, jadi bukan berarti otak kita cuma yang C doang gitu, kecil, ngumpul, terus nyempil lagi, enggak. Ya. A, B, C, D, E semuanya ada di kepala kita, cuma yang mana dominan kita pakai, itulah kita. Yang dominan yang kita pakai sehari-hari, itu adalah karakter kita. Nah, sekarang saya minta ya, sampling. Pertama yang wanita saya minta Ibu Dina, ya. Kemudian kalau yang laki-laki saya minta Pak Rahardian ya, Pak. Cocok, Pertama Pak. dari Ibu Dina dulu, boleh dibuka mic-nya Bu Dina? Ya, Pak. Ya, coba Bu diingat-ingat lagi dari penjelasan yang saya sudah uraikan. Ya, nggak apa-apa Bu, Ibu meleset nggak apa-apa, namanya juga perkiraan ya. Yang tepat itu ketika saya sudah tes, Bu. Ya, betul. Ya, ini buat sampling aja, ya mungkin boleh dibilang sedikit gimmick lah ya, tapi sedikit aja, nggak usah banyak-banyak ya. Dengan uraian ini, Ibu Dina masuk di otak belahan yang mana, Bu? Apa ya? Kalau melihat karakternya, ini kan karakternya udah saya, masih ada tulisannya tuh Bu, di slide. Ya. Yang mana yang cocok? Yang F nih kayaknya, Bu Dina. Iya, yang F ya, Pak. Betul ya, Pak. Yang F. Yang F ini ada di belakang laptop saya ya, Bu ya. Ya, hanya indra keenam yang bisa melihat gitu. Nggak apa-apa meleset Bu Dina. Yang Lebih mana? ke C kayaknya, Pak. Yang mana? Yang C. Pak. Oh, yang C, intuiting ya. Oke, nggak apa-apa. Saya gali lebih dalam. Ibu jangan tutupnya ini dulu ya, mic-nya. Ibu suka nggak? Ibu sekarang bekerja di corporate atau ibu rumah tangga? Corporate. Corporate, oke. Boleh tahu bagian apa? HRD. HRD, oke. Ibu punya tim berapa orang? Kita bertiga, satu divisi. Oke, Ibu masih punya atasan nggak? Ada. Boleh disebut jabatan atasan Ibu? Maksudnya posisinya manajer atau bahkan GM atau direktur? Apa ya? Lebih ke masih supervisor kayaknya. Masih supervisor, oke.
Ibu pernah nggak setiap meeting, begitu teman-teman di HRD deadlock, Ibu sering mengeluarkan ide-ide segar? Sering, Pak. Tuh, Pak. Ya, Pak Rahardian menjadi sekretaris Budina ya hari ini ya? Iya, betul, Pak. Timnya Pak, masih timnya soalnya Pak. Ya nggak apa-apa, tapi saya mau yang jawab Budina. Ya, sometimes Oh ya Pak. sorry, Budina sama Pak Rahardian satu corporate ya? Ya, tim, satu Pak? tim Oh, iya. pula. Pak Hardian nanti yang laki-laki saya ganti dari perusahaan yang berbeda ya Pak? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Ya, nggak apa-apa, supaya adil gitu. Oke, Budina jawab pertanyaan saya yang kedua. Tadi oke ya, sering deadlock Ya, ngeluarin ide. sometimes lah, nggak sering-sering banget tapi adalah. Ya oke, kedua gini, sadar atau enggak setiap dari mulai omongan, tampilan ibu berpakaian, mungkin juga berjalan, berbicara, itu kadang suka menjadi pusat perhatian orang-orang. Kalau itu enggak kayaknya. Apapun begitu loh. Mungkin ide pemikiran, cara melakukan persuasi ke atasan, ke kolega, itu juga bisa dijadikan trendsetter, Bu. Ya, jadi bukan tampilan fisik aja. Jadi trendsetter tuh pusat perhatian apapun, Bu, yang ada dalam diri kita. Ya, Maybe yes, oke. maybe no kali ya. Boleh dibilang Rayuannya begitu kali. ya. Nah, yang ketiga, Bu, yang ketiga pertanyaan saya, Ibu itu tipe orang yang tidak bisa dikekang dengan satu aturan tertentu. Betul. Artinya gini, aturan tinggal aturan, tetapi implementasi atau penerapannya sesuai dengan kenyamanan Ibu. Betul. Dan Ibu bukan orang tipe yang begini, disuruh mencapai target, apa toolsnya atau caranya itu ingin diseragamkan dengan orang lain. Itu Ibu nggak suka yang kayak gitu. Ya. Betul tidak, Bu? Sedikit banyak Pak. Ya. Nah, jadi ini maaf, para Hardian ini atasan Ibu bukan? Ya. Nah, sebenarnya para Hardian bersyukurlah kalau punya tim seperti Ibu Dina, Pak. Sangat bersyukur, Pak. Ya, jadi kasih target aja, Bapak langsung ngopi-ngopi aja, Pak. Itu tercapai, Pak. Enggak juga ya. Pak Ardian Betul. tinggal berlibur terus ya. Iya, betul, Pak. Jadi artinya orang itu nggak perlu banyak diceramahin. Kasih targetnya, tapi harus jelas targetnya apa. Kalau dia kuantitatif, jabarkan. Kalau dia kualitatif, jabarkan. Orang intuiting itu ngacir, Pak, kayak satu produk produk otomotif yang katanya selalu terdepan gitu loh, Pak. Ya, kalau saya sebut brand saya harus dibayar nih nanti, Pak. Ya. Jadi itu ya Bu Dina ya. Jadi mencirikan ya. Jadi kalau saya lihat oke lah bahwa dengan validitas 95%, deviasi 5% masih bisa diterima begitu loh, ya. Oke. Ya, baik, saya beralih ke Pak Hengki. Boleh Pak Hengki dibuka mic-nya, Pak? Ya, Pak. Iya, baik. Pak Hengki, dari uraian saya, walaupun nggak tepat 100%, nggak apa-apa, Pak. Namanya juga menganalisa begitu ya. Bapak lebih tepat di belahan otak yang mana, Pak Hengki? Bingung juga nih saya, Pak. Dibaca, Pak, satu persatu, Pak, pelan-pelan. Kalau tadi Bu Dina agak lama, tapi ternyata beliau bisa menebak dirinya ada di mana. Saya ada di B kali, Pak ya. Di B ya? Ya. Di B, oke. Bravo ya Pak, bravo. Bravo ya, oke. Bapak sama dengan Bu Dina, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan juga ya. Pertama gini, Pak Hengki juga di corporate bekerjanya, Pak, atau pebisnis, Pak? Di corporate, Pak. Corporate. Boleh tahu bagian apa, Pak? Di bagian audit, Pak. Oh, audit. Audit keuangan atau sistem, Pak? Sistem. Oh, di sistem. Baik. Berarti Bapak juga punya bawahan dan atasan? Ya, secara ini ya ada. Oke. Baik. Pak Hengki ya, beberapa pertanyaan saya ajukan. Ya. Bapak termasuk atau tergolong orang yang disiplin? Ya, Pak. Kemudian Bapak suka ngoprek-ngoprek sebuah regulasi, apapun regulasi itu? Enggak terlalu sih, Pak, menurut saya ya. Ngoprek-ngoprek ini termasuk mendalami, Pak, mungkin bisa melakukan improvement, bisa meninjau, atau bahkan bisa merevisi ketika Bapak punya hak untuk merevisi. Ya, sesekali boleh. Ya, Oke. Kedua, Bapak punya hafalan atau memori yang bagus, Pak? Kalau dulu saya bisa katakan ya, Pak, dulu, Pak. Dulu. Waktu masih sekolah gitu ya. Oke. Bapak keberatan menyebut usianya berapa, Pak, hari ini, Pak? Hari ini saya Sampai lupa tuh Pak. 41, Pak. Sorry, 41. 45, Pak. 45 ya? 41. Iya. Oke.
Jadi kalau saya minta nyebut nama istri nggak lupa kan ya Pak? Nggak, soalnya kalau lupa takutnya Bapak tidurnya di teras begitu kan. Oke, baik Pak Hengki. Kalau Bapak ketemu begitu ya dengan teman-teman lama gitu ya. Orang yang suka gini, sangat senang, maksudnya detail, hafal gitu dengan cerita masa lalu yang ngebuat orang bilang begini, Pak Hengki nih kamus berjalan nih, Pak Hengki nih seperti kayak komik berjalan begitu. Suka nggak Pak? Ada sebut-sebutan gitu dari teman-teman dekat Bapak? Saya merasa biasa saja sih Pak. Biasa saja. Ya, kalau ada yang Bapak tidak pernah mendapat mohon maaf gitu, penyakit yang berhubungan dengan gangguan ingatan kan Pak? enggak sih Pak. Artinya gini, maaf gitu, pernah kecelakaan motor atau mobil yang kemudian terbentur kepala sehingga mungkin pernah gagal otak, tidak ya? Enggak pernah. Oke. Ya terakhir Pak, ya, bahwa Bapak termasuk orangnya yang nggak ribet Pak. Artinya kalau disuruh dinas luar kota, walaupun hari ini malam diinstruksikan, pagi subuh jalan pun Bapak siap bos gitu, berangkat gitu. Ya Pak. Ya. Ya. Nah ini beberapa pertanyaan yang memang mengacu Pak, bahwa karena gini, kenapa saya tanya duluan Bapak dan Ibu, karena Bapak Ibu yang merasakan, Bapak Ibu yang melakukan. Sekali lagi kalau saya yang menyebut berarti saya sama saja dukun gitu, bukan instruktur. Ya. Nah, sekali lagi dengan validitas yang 95 sampai 96% dengan tingkat deviasi 4 sampai 6%, saya pikir masih sangat bisa diandalkan. Ya, masih bisa diandalkan tools maupun metodologi ini, gitu ya. Nah, ini slide berikutnya Pak Putra sudah keluar ya fenotip genetik ya. Lanjut Pak. Nah, ini rumus yang tadi saya sudah sampaikan berulang-ulang ya, bahwa fenotip ini personal excellent, Pak. Ya. Nah, genetik tadi yang 20% dan environment, jadi lingkungan. Ya. Jadi saya pernah kadang ditanya oleh peserta pelatihan gini, saya kalau bawain training ini di corporate ini 4 sampai 6 jam Pak Putra. Ya. Nah, katanya begini, kalau materi yang 6 jam tapi hanya berbasis di genetik, kenapa nggak disimpelkan aja Pak, sekalian sama environment, jadi kita bisa 10 jam gitu ya. Nah, saya bilang, kalau kita nggak bisa menentukan genetiknya, itu ibarat kayak nonton bola di Stadion Bung Karno, Pak Putra, tapi kita salah pintu, Pak. Ya, Bapak Ibu, walaupun belum pernah nonton, tapi tahu ya bentuknya stadion sepak bola Bung Karno itu seperti apa begitu ya. Dia bentuknya bulat, ya diameternya itu sekitar data terakhir yang saya lihat itu hampir setengah dari hampir 500 meter ya kalau nggak salah diameternya itu. Dengan kapasitas tempat duduk sekitar 80.000 orang. Ya, artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita salah tempat duduk, maka jalan kita akan capek. Ya, jadi dapat seat atau karcis di pintu 9, kita masuknya di pintu 1, itu jalannya akan capek. Nah, sama dengan teori DNA personality. Kita tidak tahu genetiknya, maka lingkungan yang mau kita cari untuk mendukung fenotip itu nggak akan terjadi. Nah, contohnya gini Pak Putra. Misal tadi ya saya sebut anaknya Pak Hengki ya, misal Pak Hengki punya anak, itu hobinya adalah oprak-oprek motor. Ya, tetapi dia ikut komunitas fotografi. Itu sama aja lingkungannya tidak mendukung dia berhasil di fenotip Pak Hengki. Ya, genetik dia panggilannya dia suka dengan otomotif. Ya, pokoknya berlumuran oli gitu ya, berlumuran dengan bensin itu nggak peduli buat dia. Pokoknya ngoprek motor, udah nggak tidur, nggak mandi pun oke. Nah, tapi dia ikut komunitasnya fotografi, nggak mendukung. Ya, atau Budina, anaknya suka bahasa Inggris tapi dipaksakan untuk masuk sains. Itu sama aja, genetiknya sudah dapat, sukanya di bahasa Inggris, tetapi lingkungan yang diciptakan sama Budina ikut les yang sains. Ya, ini yang bukan tidak boleh, tetapi lingkungan yang kita cari harus mendukung apa genetik kita. Itu poinnya Bapak Ibu ya. Nah, oke, ini materi terakhir Pak Putra dan Bapak Ibu, saya persingkat aja ya. Jadi setelah memapping ya, kalau ini kan marketnya corporate. Setelah kita mapping ya, berdasarkan 5 belahan otak, karyawan itu dibagi atas 4 bidang atau 4 kuadran, Bapak Ibu. Ya, kita sudah belajar dulu matematik ya. Kuadran 1 itu adalah fit, kuadran kedua yang overfit, kuadran ketiga adalah unfit, dan yang keempat adalah underfit. Ya, yang fit itu berarti sesuai dengan ekspektasi perusahaan.
Ya, yang overfit melebihi ekspektasi perusahaan, ya. Yang unfit tidak sesuai dengan ekspektasi perusahaan, sedangkan underfit di bawah ekspektasi perusahaan. Nah, untuk yang overfit, saya yakin perusahaan manapun, bagian manapun sangat suka dengan karyawan yang overfit. Kenapa? Karena yang diminta target 1M, dia capainya 2M, 3M. Diminta laporannya 1 jam kemudian, dia setengah jam sudah selesai. Ya. Diminta target sekian, dia bisa lebih cepat dan bisa melebihi ekspektasi. Ya. Itu overfit. Nah, kalau fit, dia sesuai. Ya, dikasih target laporan 1 hari, ya dia kumpulin 1 hari. Dikasih target 1M, ya dia capainya 1M. Atau kurang-kurang dikit, boleh kategori fit. Ya. Unfit itu tidak sesuai. Nah, kalau tidak sesuai, Bapak Ibu, action plan-nya adalah bisa merotasi atau bahkan memutasi. Tingkat paling tingginya adalah mendeterminate, ya menterminate SDM tersebut. Atau kalau dia sudah cukup usia, maka mempensiunkan. Ya, yang unfit seperti mungkin tadi kategori deadwood, ceritanya Pak Bambang Yuda, kalau memang betul dia deadwood, ya usianya sudah masuk lanjut, sudah tidak bisa berkembang, ya sudah masuk usia-usia pensiun, dipensiunkan dini juga boleh tuh Pak Bambang Yuda, ya. Kalau underfit itu di bawah ekspektasi, ya ini masih bisa dikembangkan yang underfit, ya kita telaah aja dia kurangnya di knowledge, skill atau attitude, ya kita tahu kalau di SDM orang disebut perform karena KSA-nya bagus, ya. Terus kemudian rekomendasinya Bapak Ibu, ya atas 4 kuadran yang kita belah itu, ya. Pertama adalah upgrading capacity, ya tingkatkan kapasitas. Tour of duty itu tadi ya rotasi, mutasi, bahkan demosi, promosi juga merupakan bagian dari tour of duty. Strategic partnership menggandeng pihak ketiga ketika di internal kita tidak bisa ada resources yang diandalkan. Yang keempat, mix and match, ya dilibatkan dalam sebuah proyek yang isinya adalah lintas divisi orangnya. Kadang kan kita gitu ya Pak Putra dan Bapak Ibu, ada sebuah proyek yang isinya tuh lintas divisi. Kenapa? Karena proyeknya proyek besar. Jadi misal NQA dapat sebuah proyek yang isinya lintas divisi, ya ada orang audit, ada orang keuangan, ada orang marketing. Nah itu disebut mix and match, ya. Jadi meletakkan orang di proyek besar supaya dia makin berkembang gitu, berinteraksi dengan banyak orang dia bisa makin berkembang. Ya. Yang terakhir adalah challenge contest. Ini bukan lomba putri-putrian atau abang none, Bapak Ibu, ya, tetapi memberikan tantangan lebih besar. Ya, nomor 5 ini cocok untuk orang yang overfit. Ya, jadi istilahnya habibi-habibinya corporate lah begitu. Ya, orang-orang yang overfit selalu akan bilang ini semua gue udah bisa. Ya, gue ini udah bisa dari tahun lalu, dari puluhan tahun lalu. Sekarang apalagi nih yang gue mau kerjain? Kalau nggak ada tantangan, dia bisa resign dini, Bapak Ibu. Ya, makanya dikasih tantangan yang besar supaya dia tetap bergairah kerjanya, gitu ya. Nah, ini sebagai slide terakhir, bagaimana kita melatih diri supaya tetap menjadi personal excellent dalam bekerja, ya. Yang pertama adalah keep smiling every day, ya. Bapak Ibu yang di corporate pernah nggak, ya, di lingkungannya itu selalu ada orang-orang yang bukan cuma senyum ya, tapi dia suka menebarkan kegairahan kerja. Jadi contoh gini, misal nih ya, Pak Adriat Moko, katakan di bagiannya kalau setiap pagi nih Pak, antara jam 7:30 sampai jam 8 sebelum kita mulai kerja, suka ada orang yang gini, memanggil namanya, kemudian gini, misal katakan namanya Fulan, "Hei Fulan, apa kabar?" gitu loh. Gimana kabar hari ini? Misalnya gitu. Jadi dia sering menyapa teman-temannya sampai dia duduk di meja kerjanya, Pak Adriat Moko. Ya, saya dulu pernah punya di satu waktu gitu ya. Jadi staf saya perempuan itu selalu sebelum duduk di bangkunya dia selalu menegur teman-teman yang dilewati, Pak Putra. Ya, saya sebut saja namanya itu Widya ya. Saya apal kalau suara sumringah itu nggak keluar, saya pastikan dia absen, Pak. Ya, jadi kalau nggak ada suara yang menyapa-nyapa berarti Widya nggak masuk hari ini. Dan ternyata memang betul, Pak. Yang tiap hari menyapa teman-temannya itu hanya dia, Pak. Yang lain itu ya sudahlah. Kalau belum sarapan-sarapan, yang belum makan di warteg dia makan begitu loh. Tapi satu orang ini selalu ya. Nah, nomor 1 sharing kami adalah selalu menebarkan senyum setiap hari, Bapak Ibu. Tetapi pastikan ada pasangannya ya yang diberikan gitu loh. Jadi jangan sendiri. Ya, Pak Adriat Moko ya. Jadi nanti kalau ada stafnya yang ingin begitu, jangan di depan laptop atau PC-nya, Pak. Ini harus dibawa ke psikolog, Pak. Kalau dia senyum-senyum sama laptopnya, Pak. Yang kedua, making friend. Ya, jadi perbanyak network, ya, perbanyak kawan. Ya, kita tahu semua
makin besar network, maka makin besar manfaatnya gitu ya di bidang apapun kita di corporate. Yang ketiga adalah baca buku. Ya. Bapak Ibu, saya bisa melihat gitu ya dari wajah-wajah yang ada di layar Zoom ini kok rata-rata adalah pemimpin. Ya, entah pemimpin seksinya, pemimpin departemennya, pemimpin divisinya gitu ya. Kalau Pak Putra aja udah ketahuan pimpinan perusahaan gitu loh. Betul nggak Pak Putra bahwa leader is reader, Pak? Betul ya Pak ya? Betul Pak. Jadi pemimpin itu adalah pembaca. Nah masalahnya baca mau yang hard copy, digital PDF, mau dengan internet, itu cuma masalah teknis. Ya, jadi itu baca buku gitu karena jendela dunia. Kemudian meet and sharing. Ya, meet and sharing ini artinya gini. Kita kumpul dengan teman-teman, kemudian kita berbagi cerita. Ya, kata seorang psikolog, kalau beban hidup kita besar, tapi kita cerita saja, nggak ada solusinya, itu sudah meringankan. Ya, paling gampang gitu. Jadi ketemu kemudian dan sharing. Nah, kalau kapasitasnya corporate, Bapak Ibu, sharing di sini adalah sharing sukses. Jadi success story ya, itu bisa dilakukan. Yang berikutnya adalah care and celebration. Ya, kalau capai target, ya artinya care and celebration ini berbagi apa yang kita dapat. Ya, jadi capai target, kemudian capai juga profit di sebuah corporate, gitu ya. Itu jangan sampai lupa kita melakukan CSR. Salah satunya gitu, kalau tingkat corporate. Kalau tingkat individu, udahlah, apapun namanya itu, infak, sodakoh, gitu ya, silahkan. Amal jariah, itu silahkan, gitu ya. Kemudian yang terakhir, ya, yang terakhir ini, sebentar. Care and celebration, Pak. Yang terakhir care and celebration ya, oke. Jadi memberikan kepedulian ke orang, kemudian celebration di sini bukan merayakan sebenarnya, tapi lebih kepada wujud syukur. Ya, celebration itu artinya oke, kalau memang mekanismenya katakan makan bersama, kemudian membagikan rezeki ke orang-orang yang membutuhkan, itu boleh dikategorikan celebration. Ya, tapi basisnya bukan perayaan semata, tapi lebih kepada wujud syukur supaya apa yang didapat bisa didapat lagi di tahun-tahun berikutnya berkali-kali lipat gitu loh. Ya. Nah, ini terakhir, slide terakhir Bapak Ibu ya, yang saya selalu sampaikan di setiap akhir materi pelatihan DNA personality ya. Pertama gini, tidak ada manusia yang sempurna ya. Jadi tidak ada manusia sempurna, maka bersinergilah dengan orang lain ya. Kemudian semua manusia punya potensi dominan secara genetik yang sudah diberikan oleh Tuhan. Ya. Kemudian fokuslah pada kelebihan, bukan pada kekurangan. Ya, kadang kan kita suka bilang begitu, apa sih saya ini cuma rengginang di dalam kaleng kongguan kan katanya gitu Pak Putra ya. Nah, janganlah fokus pada kekurangan tapi kelebihan. Kemudian yang keempat, beri label positif pada diri sendiri dan orang lain. Ya, udah tahu orang itu kurus jangan dipanggil sini Mr. Krempeng gitu, jangan. Mr. Analitis, Mr. Leadership, Mr. Intuiting, kayak gitu Pak. Jadi ada label-label positif gitu. Dan yang terakhir ini yang paling penting dari materi kita, semakin kita mengenal diri kita, maka kita akan semakin mengenal Tuhan. Ya, bahwa panca indera kita ini diciptakan dengan sedemikian rupa, ternyata Tuhan sudah mengirimkan pesan. Kamu kalau mau tahu diri kamu lewat media badan kamu itu bisa begitu loh. Ya, saya yakin di setiap agama yang masing-masing Bapak Ibu peluk, di kitab suci masing-masing pasti diajarkan bagaimana caranya kita mengenal Tuhan ya. Itu saja Pak Putra. Terima kasih, sampai ketemu di webinar berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat, sehat selalu. Luar biasa. Oke, tepuk tangan teman-teman buat Pak Pri, luar biasa pembahasannya. Ada sedikit penutup nih Pak Pri. Teman-teman sebelum acara puncak yaitu foto bersama, kita butuh feedback atau masukan dari teman-teman semua. Tolong dilakukan evaluasi dari hasil webinar yang luar biasa hari ini. Kalau ada yang kurang-kurang, kami akan lakukan perbaikan ke depannya. Ya, tolong di-scan dan berikan feedback ke kami ya dengan di-scan fotonya Pak. Barcode-nya tolong di-scan. Nanti akan keluar di Bapak ada linknya. Tolong diisi dan kita akan lakukan improvement ke depannya. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi teman-teman ya di hari ini. Nah, ini monggo kalau mau berhubungan langsung dengan Pak Pri juga bisa. Tolong dicatat nomor beliau ya. Mungkin nanti ada kerjasama atau ingin menggunakan jasa beliau untuk melakukan pengecekan baik itu korporasi maupun individu. Saya malah tertarik untuk anak-anak saya mungkin Pak. Boleh Pak. Pri. Kapan kita jadwalkan Pak? Makin tahu kita ya, kita makin bisa kenal mereka dengan saya kemarin membantu Pak Supandi sampai ke Bandung Pak, keluarga besarnya Pak. Oke, luar biasa, luar biasa.
Ya, luar biasa Pak. Jadi silakan dihubungin jika ada yang minat berhubungin Pak Pri nantinya. Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih. Kita ada foto wajib ya. Ini ada tolong dibuka kameranya bila berkenan. Ya, ini acara yang paling ditunggu-tunggu oleh kita semua. Tolong dibuka kameranya. Pak Aris, Bu Ide, Mbak V, Bu Dika, Mbak Dina, yuk tolong dibuka kameranya, kita foto bersama. Yang belum buka, tolong dibuka dulu kameranya. Mbak Ide mungkin udah sholat ini kali ya. Mbak Dika, oke, siap ya. Sebentar ya, siap. 1, 2, senyum. 3, sebentar, tahan. Sekali lagi, 1, 2, 3, senyum. Tahan. Oke, luar biasa. Jadi tepuk tangan buat Pak Pri ya, yang luar biasa membawakan acara hari ini. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Sampai ketemu di acara lainnya. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.